Om Swastiastu. Keberadaan Keramat Agung Pemecutan. Keramat Agung Pemecutan merupakan makam dari Raden Ayu Siti Khotijah alias Raden Ayu Pemecutan, Permaisuri Pangeran Cakraningrat keempat, Raja Bangkalan Madura. Sebelum menikah, Raden Ayu Siti Khotijah bernama I Gusti Ayu Rai Pemecutan, salah seorang putri Kiai Anglurah Pemecutan Sakti, Raja Pemecutan yang bergelar Kiai Anglurah Pemecutan III. Ketika itu, I Gusti Ayu Rai Pemecutan menderita sakit kuning yang tidak kunjung sembuh. Kiai Anglurah Pemecutan III kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit putrinya, bila dia perempuan akan dijadikan menjadi anak angkat raja, dan bila dia laki-laki akan dinikahkan dengan putrinya itu. Berita sayembara itu sampai ke Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Salah seorang guru spiritual di Keraton Mataram, Yogyakarta itu tertarik dengan sayembara itu. Sang guru ingat dengan muridnya, seorang pangeran dari Bangkalan Madura, yaitu Pangeran Cakraningrat keempat, yang memiliki ilmu tentang kanuragan dan pengobatan. Pangeran Cakraningrat keempat itu kemudian diperintah oleh gurunya untuk mengikuti sayembara ke Bali. Pangeran Cakraningrat keempat dengan dikawal 40 orang pengawal dari Yogyakarta selanjutnya berangkat ke Bali. Setibanya di Bali, kemudian Pangeran Cakraningrat keempat menghadap Raja Pemecutan ketiga dan menyampaikan maksudnya untuk mengikuti sayembara. Pangeran Cakraningrat pun selanjutnya mengobati I Gusti Ayu Rai Pemecutan. Tidak lama berselang, putri Raja Pemecutan itu sembuh dari penyakit yang dideritanya. Pangeran Cakraningrat keempat pun ketika itu terpesona dengan kecantikan I Gusti Ayu Rai Pemecutan, putri Raja Pemecutan itu. Selanjutnya, putri Raja Pemecutan itu dipersunting oleh Pangeran Cakraningrat keempat dan dibawa ke Bangkalan Madura. Selanjutnya, setelah menikah diupacarai sesuai dengan adat Madura, nama I Gusti Ayu Rai Pemecutan diganti menjadi Raden Ayu Siti Khotijah alias Raden Ayu Pemecutan. Perjalanan rumah tangga beliau dengan Pangeran Cakraningrat keempat kemudian berlangsung rukun dan sejahtera. Suatu ketika, Raden Ayu Siti Khotijah menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Bali karena rindu dengan ayah, ibu, dan keluarga besarnya di Kerajaan Pemecutan. Suaminya, Pangeran Cakraningrat keempat pun mengizinkannya. Raden Ayu Siti Khotijah diiringi para pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang kemudian berangkat ke Bali. Sesampainya di Puri Pemecutan, Raden Ayu Siti Khotijah disambut dengan riang gembira. Akan tetapi, pada suatu saat, pada saat maghrib tiba, ketika Raden Ayu Siti Khotijah melakukan ibadah sholat maghrib dengan mengenakan
mukena kerudung di tempat suci atau pemberajan istana. Ibadah sholatnya itu dilihat oleh patih kerajaan. Kejadian itulah yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman, karena patih kerajaan menganggap aneh cara bersembahyang yang dilakukan oleh Raden Ayu Siti Khotijah itu. Patih menduga Raden Ayu Siti Khotijah itu sebagai penganut aliran ilmu hitam. Patih pun kemudian melaporkan kejadian itu kepada Raja Pemecutan III. Menerima laporan itu, Raja Pemecutan III salah paham, menganggap putrinya membawa aib bagi keluarga kerajaan. Raja Anglurah Pemecutan III menjadi sangat marah dan memerintahkan untuk membunuh putrinya, Raden Ayu Siti Khotijah itu. Sebelum dibunuh, Raden Ayu Siti Khotijah berpesan kepada patih kerajaan, bila setelah dibunuh jasadnya berbau busuk, silahkan mayat saya ditanam sembarangan. Tetapi bila jasad saya berbau harum, berarti saya tidak bersalah. Bila itu terjadi, agar jasad saya dimakamkan selayaknya, dan buatkan saya tempat suci yang disebut keramat. Selanjutnya, setelah Raden Ayu Siti Khotijah dibunuh, dari tubuhnya mengeluarkan asap dan aroma harum. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Raja Pemecutan III. Raja pun akhirnya menyadari dan menyesali kesalahannya. Selanjutnya, atas seizin keluarganya di Bangkalan, Madura, Raden Ayu Siti Khotijah dibuatkan upacara pemakaman menurut dua kepercayaan, yaitu kepercayaan Hindu dan kepercayaan Islam. Beliau kemudian dimakamkan di Setre, Badung. Tempat pemakaman beliau kemudian dikenal dengan nama Keramat Agung Pemecutan. Selanjutnya oleh keluarga beliau yang beragama Hindu, setiap 210 hari sekali atau 6 bulan Bali, yaitu pada setiap hari Minggu Pon Wuku Medang Sia, selalu diselenggarakan upacara peringatan secara agama Hindu. Begitu pula dilaksanakan upacara selamatan oleh keluarga yang beragama Islam. Mereka adalah keluarga para pengawal dan dayang-dayang Raden Ayu Siti Khotijah yang awalnya sebanyak 40 orang. Merekalah yang setiap hari raya Idul Fitri melaksanakan upacara selamatan. Karena kesetiaannya kepada Raden Ayu Siti Khotijah, mereka tidak kembali ke Bangkalan, Madura. Mereka kemudian oleh Raja Kiai Anglurah Pemecutan III diberi tempat tinggal di perkampungan yang kemudian dikenal dengan nama Kampung Islam Kepaon. Keluarga yang beragama Islam itu kemudian menyebar ke beberapa desa. Di antaranya ada yang pindah ke Kampung Jawa Lumintang dan ada juga yang pindah ke Serangan. Dalam perkembangan kemudian, Keramat Agung Pemecutan semakin banyak dikunjungi oleh peziarah. Bahkan banyak peziarah yang datang dari Jawa. Meskipun begitu, pada kesehariannya ketika dua kelompok berbeda agama melaksanakan keyakinannya pada tempat dan waktu yang bersamaan, mereka menjalankannya tanpa merasakan adanya perbedaan. Itulah cerita mengenai
keberadaan Keramat Agung Pemecutan. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.